Mereka berangkat ke Kamboja dengan menggunakan visa turis. Pada akhirnya mereka terjebak di dalam perdagangan orang. Dan saat mereka pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air, mereka pulang hanya dengan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pekerja migran yang berasal dari Indonesia, mereka meninggal dunia di Kamboja. Mereka itu diduga menjadi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Mereka itu bernama Rizal Saputra dan Iwan Sahab. Salah satunya ini yang bernama si Rizal Saputra ini, dia tergiur dengan imbalan atau gaji yang besar di Kamboja. Berangkat ke Kamboja diduga melalui non prosedural atau ilegal, karena dia tidak terdaftar di BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kamboja ini, Rizal bukannya mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan di Kamboja itu, malah dia terlibat dalam scamming daring. Dia bisa diartikan sebagai penipuan online melalui media digital ataupun internet. Salah satunya ya judi online. Tak lama berselang, keluarga Rizal mendapatkan foto dari Rizal sendiri. Yang terlihat banget itu kedua tangannya diborgol. Itu mengindikasikan bahwa dia bekerja dalam paksaan, dalam tekanan. Buruknya, kabar duka datang ke keluarga Rizal pada tanggal 6 April 2025. Tapi penyebab kematian Rizal ini minim literasi, minim informasi. Jadi tidak dapat informasi yang akurat dari keluarganya. Jadi mereka bingung, ini sebenarnya benar Rizal yang meninggal atau ada Rizal lain. Usut punya usut, ternyata memang yang meninggal itu adalah Rizal Saputra di Kamboja. Dan jenazahnya sudah dihandle atau ditangani oleh KBRI di Phnom Penh, Kamboja. Korban lain yang meninggal di Kamboja bernama Iwan Sahab yang baru berusia 28 tahun. Dia berangkat pada bulan Februari 2024 dan pamit ke keluarganya kalau dia akan bekerja di luar negeri. Dan Iwan ini mengakui bahwa bekerja di luar negeri adalah mutasi dari perusahaan lamanya di Indonesia. Satu tujuan yang dilakukan oleh Iwan Sahab untuk pergi ke Kamboja adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarganya yang pada saat itu morat marit. Sejak bekerja di Kamboja, Iwan Sahab sudah memberikan banyak barang elektronik untuk keluarganya, seperti handphone, mesin cuci, laptop, semua diberikan untuk keluarganya. Tapi jika itu tercapai targetnya sebagai admin online scamming. Tapi jika tidak tercapai targetnya, Iwan akan disiksa habis. Dia disiksa di dalam ruangan tertutup selama 2 hari berturut-turut. Dan di dalam ruangan itu bukan hanya Iwan, tapi ada kurang lebih 15 orang yang mengalami siksaan karena target sebagai admin online scamming tidak tercapai. Dari siksaan yang dialami oleh Iwan Sahab ini, dia mengalami luka di sekujur tubuhnya, dari kepala, tangan, badan, bahkan bokongnya juga luka. Dengan siksaan yang sangat ekstrim ini membuat Iwan Sahab pingsan. Dan karena pingsan tersebut, dialah dibuang ke jalan oleh mereka. Dan Iwan ditemukan oleh polisi setempat dengan keadaan tidak sadarkan diri dan tanpa busana. Dan pada tanggal 14 April 2025, Iwan meninggal dunia. Dari analisis medis, ini menunjukkan adanya benturan yang sangat keras di kepala Iwan Sahab yang menyebabkan putusnya pembuluh darah ke otak. Sepanjang tahun 2024, hampir 100 WNI meninggal di Kamboja. Kebanyakan dari mereka itu tertipu dengan lowongan kerja abal-abal di Kamboja ini. Mereka berangkat ke Kamboja dengan menggunakan visa turis. Pada akhirnya mereka terjebak di dalam perdagangan orang. Dan saat mereka pulang ke Indonesia, pulang ke tanah air, mereka pulang hanya dengan nama. Dengan banyaknya kasus kematian WNI di Kamboja ini, dapatkah pemerintah mengatasi masalah TPPO ini dan memberikan perlindungan maksimal untuk mereka? Semoga.